Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari kelas Biologi A dengan NIM 60300121009. Baik, di sini saya akan mereview materi mengenai genetika dan biologi molekuler. Eh, Baik, yang pertama itu mengenai konsep pengelompokan makhluk hidup, yaitu yang pertama itu evolusi. Nah, pertama itu evolusi dalam kajian biologi itu berarti perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan pada suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh adanya kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Kemudian adapun evolusi pada bakteri, yaitu beberapa spesies pada bakteri itu berevolusi agar resisten terhadap antibiotik, di mana kekebalan terhadap antibiotik ini terjadi karena bakteri dapat mengembangkan kemampuannya untuk menetralkan kandungan yang terdapat dalam obat kimia. Kemudian yang kedua itu evolusi pada virus. Virus ini pertama kali ditemukan, yaitu pada penelitian mengenai mosaik yang menghambat tanaman tembakau dan membuat daun tanaman tersebut memiliki bercak-bercak. Kemudian yang ketiga itu mengenai evolusi Promista. Dalam artikel Kingdom Promista ini menjelaskan bahwa organisme Promista ini pada awalnya adalah masuk ke dalam Kingdom Protista pada sistem klasifikasi 5 Kingdom. Selama beberapa dekade, para ahli taksonomi ini berdebat mengenai batas antara Protista dan Plantae. Setelah itu dilakukan analisis biokimiawi, sitologis, dan molekuler mengenai kelompok organisme tersebut yang memiliki perbedaan dengan Protista dan Plantae. Kemudian mengenai jasad hidup. Jasad hidup merupakan adanya pada kondisi tertentu akan menunjukkan tanda-tanda atau gejala kehidupan seperti tumbuh dan berkembang, berproduksi ataupun berinteraksi antara jasad, perbanyak diri, dan melakukan metabolisme. Adapun pengelompokan jasad hidup dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama itu berdasarkan jumlah selnya, yaitu uniselular yang merupakan organisme yang memiliki satu sel atau sel tunggal. Kemudian multiselular yaitu organisme yang memiliki banyak sel. Kemudian yang kedua itu berdasarkan jenis selnya, yaitu prokariotik dan eukariotik. Yang ketiga itu berdasarkan cara mendapatkan makanan, yaitu autotrof dan heterotrof. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai struktur DNA, denaturasi DNA, dan renaturasi DNA, di mana DNA ini merupakan deoksiribonukleat asid yang merupakan salah satu molekul senyawa kimia yang dengan peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup, di mana komponen penyusun DNA itu terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat, di mana struktur DNA yaitu polinukleotida dan double helix. Denaturasi DNA adalah untai ganda molekul DNA yang dapat dipisahkan dengan perlakuan suhu maupun senyawa alkali, sehingga denaturasi DNA dapat diikuti dengan mengukur alkali, sehingga konfirmasinya ini akan berubah dan dapat menjadi hampir acak. Proses denaturasi DNA dapat diikuti dengan mengukur nilai serapan cahaya pada molekul DNA yang dipanaskan secara bertahap. Semakin tinggi denaturasinya, maka akan semakin besar efek hiperkromiknya. Kemudian renaturasi DNA. Renaturasi merupakan proses pembentukan kembali struktur untai ganda dan keadaan terdenaturasi, di mana dapat terjadi secara in vitro dan in vivo, dan proses renaturasi ini terjadi secara lambat dan berlangsung dalam 2 tahap. Kemudian selanjutnya itu protein. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Adapun struktur protein, yaitu yang pertama struktur primer, di mana struktur primer ini adalah urutan dari asam amino
yang membentuk protein. Yang kedua yaitu struktur sekunder, yaitu struktur 3 dimensi akibat adanya ikatan hidrogen antara gugus amina dan atom hidrogen dari rantai alkil. Kemudian yang ketiga itu struktur tersier, yaitu terbentuk dari interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya dengan berbagai ikatan seperti ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Kemudian yang keempat yaitu struktur kuartener, yaitu hasil interaksi dari beberapa struktur protein tersier. Adapun organisasi genom pada eukariotik, yaitu eukariotik merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem endomembran, sehingga sel tipe ini memiliki materi inti yang tidak dibatasi oleh sistem membran, di mana terdapat genom, di mana genom ini adalah seluruh materi genetik yang ada pada suatu sel. Kemudian DNA supercoiling. DNA supercoiling ini adalah gulungan yang terdapat di atas atau bawah dari untaian DNA yang telah terbentuk. Mekanisme ini merupakan ekspresi dari ketegangan pada untaian DNA itu sendiri. Supercoiling ini penting dalam beberapa sejumlah proses biologis seperti pada pengadatan DNA. Adapun cara DNA ini mencapai keadaan supercoil, yaitu untuk mencapai keadaan supercoil, sel bakteri ini akan menghasilkan enzim yang berperan untuk memutar DNA menjadi supercoil dan melepaskan supercoil yang disebut enzim topoisomerase tipe 1 dan topoisomerase tipe 2. Adapun organisasi genom pada eukariotik ini, genom eukariotik mempunyai organisasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan genom prokariotik. Molekul DNA utama pada eukariotik berupa molekul untai ganda dengan struktur linear. Pengemasan DNA eukariotik ini terjadi di dalam kromosom, di mana DNA utama pada sel eukariotik dikemas dengan sistem yang sangat efisien atau kompleks dengan menggunakan protein histon yang terdiri dari 5 macam, yaitu H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Kemudian mekanisme pembentukan DNA di dalam kromosom, yaitu DNA caranya itu DNA dipintal pada suatu set protein, yaitu histon, menjadi suatu bentukan yang disebut nukleosom. Kemudian unit-unit dari nukleosom ini akan membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Kemudian dari lipatan solenoid ini akan membentuk benang-benang kromatin, dan benang-benang kromatin ini akan tersusun dan akhirnya akan membentuk kromosom. Adapun analisis dan evaluasi pada dogma sentral pada genetik, yaitu terdapat 3 tahap aliran informasi genetik. Yang pertama itu mengenai replikasi, yaitu penggandaan atau sintesis DNA, di mana informasi mengalir dari satu DNA ke DNA lainnya. Kemudian yang kedua yaitu transkripsi, yaitu informasi yang mengalir dari DNA ke RNA. Kemudian yang ketiga itu translasi, yaitu informasi yang mengalir dari RNA menjadi protein. Transkripsi meliputi penyalinan informasi dalam DNA untuk ditranskripsikan menjadi mRNA atau RNA messenger dengan bantuan enzim RNA polimerase, di mana terdiri atas 3 tahap atau fase, yaitu yang pertama inisiasi. Inisiasi yaitu RNA polimerase ini akan menempel pada promotor di DNA template untuk memulai sintesis RNA. Kemudian kedua itu elongasi. Dengan elongasi itu adalah perpanjangan RNA yang disintesis. Kemudian ketiga itu terminasi, yaitu RNA polimerase mencapai terminator terlepas dari DNA template dan RNA yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu mengenai translasi. Translasi ini adalah proses menerjemahkan urutan nukleotida atau kode genetik yang berlangsung pada ribosom di dalam sitoplasma. Kode genetik yang diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Adapun
3 tahap translasi, yaitu yang pertama, inisiasi, yaitu pada tahap ini mRNA akan bergabung dengan ribosom. Kemudian yang kedua itu mengenai elongasi. Pada proses ini pembacaan kodon pada mRNA berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian yang ketiga itu mengenai terminasi. Pada tahap ini proses elongasi akan berhenti ketika terdapat stop codon pada mRNA. Stop codon antara lain yaitu UUA, UAG, dan UGA. Pada proses terminasi ini terjadi di disosiasi ribosom. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.